Bagaimana hukumnya orang yang puasa Ramadan tapi sebagian tidak menutup aurat dan tidak menjalankan sholat? Ya, baik. Jazakallahu khairan. Baik. Artinya dia berpuasa Ramadan tapi tidak menutup hijab bagi perempuan, mungkin ya, tidak pakai jilbab, dan secara umum tidak melakukan sholat. Subhanallah. Dan hadisnya sebetulnya sudah saya sebutkan tadi hadisnya ya, bahwa Rasulullah SAW sabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkannya ya ketika sedang puasa, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Berkata dusta, dosa. Membuka aurat, mempertontonkan auratnya, ya dosa. Apalagi tidak sholat. Ya, bagaimana Allah akan menerima puasanya? Sementara puasa itu sendiri tidak mencegah dia dari perbuatan kekejian. Sementara tujuan puasa yang paling agung adalah menyebabkan kita itu mau meninggalkan dan puasa dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Rasulullah SAW sudah kita sebutkan tadi hadisnya, menyebutkan tentang hakikat puasa adalah yaitu berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Berpuasa dari ucapan-ucapan yang kotor. Ya, kata Rasulullah, "Laisa siyam minal akli wasyurb, wa innamas siyam minal lagwi warrafath." Puasa itu bukanlah sebatas menahan diri dari ya lapar dan dahaga. Tapi puasa itu hakikatnya adalah menahan diri dari perbuatan yang sia-sia. Yang sia-sia saja ya disuruhnya oleh Rasulullah untuk ditinggalkan di saat puasa. Bagaimana kalau ternyata ia berbuat dosa? Ya, puasanya ternyata tidak mencegah ia pun juga tidak berpuasa dari perkara yang diharamkan oleh Rabbul Alamin. Maka yang seperti ini ya sama halnya dengan orang yang berdusta tadi. Ya, puasa jalan terus, dusta jalan terus, dosa jalan terus, maka Allah tidak butuh kepada puasanya, kata Rasulullah SAW. Nah, ini termasuk yang paling berbahaya. Puasa tapi tidak sholat. Padahal jemaah sekalian, sholat itu lebih tinggi daripada puasa, lebih wajib daripada puasa. Sholat itu meninggalkannya termasuk kekafiran, sebagaimana dalam banyak ayat dan hadis. Di antaranya dalam hadis Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, diriwayatkan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkan salat dia kafir. Jadi meninggalkan salat adalah kekafiran, dan kekafiran itu menghapuskan amalan. Makanya tidak sah puasa seseorang kalau dia tidak sholat. Allah berfirman, "Wa may yakfur bil imani," surat Al-Maidah ayat kelima. Dan barang siapa yang ingkar kepada keimanan, kufur terhadap keimanan, faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka sungguh terhapuslah amalannya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Juga surat At-Taubah ayat ke-54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi nggak ada gunanya beribadah. Sama saja sedekah, puasa, sholat. Kalau melakukan kekafiran, maka ibadah terhapus, tidak diterima. Maka orang yang puasa tanpa sholat, puasanya tidak sah atau tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, karena meninggalkan sholat adalah kekafiran. Bahkan orang yang sholatnya hanya di bulan Ramadan, kemudian setelah bulan Ramadan dia kembali tidak sholat, maka puasanya selama bulan Ramadan bahkan semua amal ibadahnya terhapus. Kenapa? Karena dosa kekafiran menghapuskan amalan, dan dia bagaikan orang yang menipu Allah. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, "Ammal ladzina yasumuna Ramadan wa yusalluna fi Ramadan faqat, fahadha mukhada'atun lillah." Adapun orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan
dan sholat di bulan Ramadan saja, maka ini adalah usaha untuk menipu Allah. Walaupun tentu dia tidak akan bisa menipu Allah, tapi seakan-akan dia ingin menipu Allah. Fabi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Maka sungguh buruk satu kaum apabila mereka hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Fala yasihu lahum siyamu ma'a tarkihim as-shalah fi ghairi Ramadan. Maka tidak sah puasa mereka apabila mereka meninggalkan sholat di selain bulan Ramadan. Karena meninggalkan sholat adalah kekafiran. Kekafiran menghapuskan amalan. Kita nasihati saudara-saudara kita yang masih belum melakukan sholat, agar mereka menjaga sholat. Sholat lebih penting untuk dijaga daripada puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kita sering mendapati sebuah pertanyaan mengenai bagaimana orang yang puasa tetapi tidak sholat. Mereka tidak sholat karena asyik tidur. Katanya tidur di bulan puasa itu bernilai ibadah. Tolong Ustaz jelasin mengenai pertanyaan itu dan mengenai tidur dalam bulan puasa itu bernilai ibadah. Syukran. Masya Allah, barakallahu fiik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan kita sama orang-orang kafir ini di mana? Di salat. Barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir. Apa kira-kira orang kalau sudah dihukumin kafir akan diterima amalnya, jemaah? Wallahu a'lam. Kalau kita lihat memang ada perbedaan di antara para ulama, apakah yang meninggalkan sholat itu dibunuh kafir, dibunuh murtad, atau dibunuh sebagai hukuman buat dia. Kalau Al-Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang meninggalkan sholat itu ketika mati, puasa nih tapi nggak sholat, ketika mati dia nggak perlu disolatin, nggak perlu dikuburkan di pemakaman orang Islam. Di mana dikuburkan? Di jurang aja. Untuk bikin jurang tempat pembuangan sampah situ, sudah lemparkan ke sana. Bagaimana dia selama ini nggak pernah sholat, masa kita suruh nyolatin dia? Ente sini nggak pernah sholat selama hidup, masa kita masyarakat kampung suruh sholatin dia? Ya gimana, logikanya gimana kita suruh nyolatin dia? Maka nggak disolatin. Itu menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu orang yang puasa, insya Allah ada kebaikan di diri manusia ini. Kalau kau meninggalkan makan dan minum, padahal itu nafsu kita, itu insting kita itu mau makan dan minum, kenapa kau nggak sholat? Cuma 5 menit, silahkan kau habiskan waktumu. Umpamanya sholat itu 5 waktu kali 5 menit, 25 menit. Kau punya waktu 23 jam, silahkanlah yang lainnya. Tapi sholat, hati-hati masalah sholat ini jamaah. Jadi kalau ada orang puasa, memang ada orang-orang yang puasa dengan harapan diampuni dosanya. Rukun Islam yang kedua itu apa? Sholat, bukan puasa. Hati-hati dengan masalah sholat. Kalau masalah tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, kalau diniatkan ibadah, karena tidur ini termasuk kebiasaan. Makan kita bisa jadi ibadah. Ketika kita makan, ya Allah aku kepingin nanti bisa sholat malam, kasih aku kekuatan ya Allah. Jadi ibadah tuh makan. Tidurnya pun kalau ya Allah aku kepingin tidur sebentar supaya aku bisa sholat malam ya Allah, bangunkan aku ya Allah jam sekian. Itu jadi ibadah. Tapi kalau tidur hanya untuk tidur supaya nggak kerasa puasanya, para sahabat Nabi ketika puasa itu perang, bukan tidur, perang mereka. Subhanallah ya. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Dan kita lihat orang Islam ketika puasa seharusnya semakin giat, semakin semangat. Jadi kalau dikatakan tidurnya orang puasa itu ibadah, kalau diniatkan untuk ibadah. Umpamanya tidur habis subuh, ana mau bangun jam 9 lah, ana mau sholat duha terus mau ngaji sampai zuhur. Jadi ibadah tidurnya. Kalau niatnya untuk ibadah. Wallahu a'lam.